Salam, saudara-saudara. Hari ini kita bisa bersama kembali, itu karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita, menyerahkan waktu kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyerahkan diri dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami buka hati kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan saat yang penting ini Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu bekerja dan kami semua diberkati, dikuatkan, dipulihkan. Dan firman Tuhan menguasai, memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan kita berjudul Kaya dalam Kemurahan. Haleluya. Dan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 dan ayat yang kelima saya baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Haleluya. Surat ini, bagian yang kita baca adalah sebuah dorongan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dengan memberikan contoh dari jemaat di Makedonia yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan, di mana mereka memberikan bantuan bagi keperluan orang-orang kudus yang dalam kesulitan. Dan Rasul Paulus dengan ayat ini mendorong supaya gereja Korintus juga segera mengumpulkan persembahan pelayanan yang sama sebagaimana gereja di Makedonia sudah melakukannya. Dan gereja di Makedonia dikatakan dalam ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, kita belajar dari gereja ini bahwa mereka kaya dalam kemurahan. Kita lihat apa yang dimasukkan Rasul Paulus dengan kaya dalam kemurahan. Yang pertama, mereka memberi sesuai dengan kemampuan, bahkan melebihi kemampuan mereka. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahwa mereka bahkan melampaui kemampuan mereka. Sebagai orang percaya, marilah kita memberi sesuai dengan kemampuan, dan jika boleh melebihi kemampuan, dan memberikan seluruhnya yang kita mampu, yang kita bisa dapat lakukan bagi pekerjaan pelayanan. Inilah orang-orang yang dipenuhi dengan kemurahan, kaya dengan kemurahan hati, kaya dengan kemurahan untuk menolong sesamanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja Makedonia sekalian negara miskin, tapi mereka tetap memberi kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar di sini bahwa mereka memberi dalam kerelaan, memberi dengan kerelaan. Di dalam ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Perhatikan bahwa gereja mau justru mendesak para rasul supaya mereka ikut ambil bagian, sekalipun mereka dilihat mungkin tidak mampu, mungkin tidak punya daya upaya, tetapi mereka mendesak untuk ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Dan mereka melakukannya dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan, bukan karena tekanan, bukan karena perintah, bukan karena suatu dorongan daripada orang-orang tertentu, tetapi mereka dengan kerelaan, bahkan meminta untuk dapat memberi. Dan yang ketiga, mereka memberi dengan segenap hati. Perhatikan ayat yang kelima, dibilang begini,
Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Perhatikan di sana, gereja ini memberi dengan lebih banyak daripada yang diharap daripada mereka. Bahkan mereka memberi diri mereka kepada Allah, memberi hidupnya kepada Allah, dan memberi diri mereka akhirnya kepada pelayanan pekerjaan, kepada para rasul yang melayani mereka. Dan ini menunjukkan bahwa mereka memberi dengan segenap hati mereka, dengan seluruh hati perasaan mereka. Mereka memberikannya karena mereka memberikannya untuk Tuhan. Baiklah kita kaya dengan kemurahan hati, dengan memberi dengan segenap hati. Kita memberi dengan sesuai kemampuan kita. Kita memberi dengan kerelaan kita, dan kita memberi dengan kesungguhan hati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.